Ya, salam Bapak Ibu, rekan-rekan eh, presenter dan seluruh sahabat-sahabat peserta Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Senatik 8 tahun 2024. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil riset saya yang saya bawakan pada seminar kita pada hari ini, yang berjudul Analisis Kompetensi Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan Skripsi dalam Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Saya, Agusmanto Hutauruk, beserta 3 orang tim riset, pada kesempatan ini akan menyampaikan paparan terkait hasil riset yang kami lakukan. Riset ini merupakan rangkaian dari satu roadmap penelitian, di mana tema roadmap penelitian kami itu berkaitan dengan kompetensi peneliti pendidikan matematika, khususnya bagi dosen dan mahasiswa. Nah, jadi riset ini merupakan bagian awal dari roadmap tersebut, di mana pada penelitian ini kami menganalisis bagaimana kompetensi dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan skripsi dalam metodologi penelitian pendidikan. Ya, penyelidikan atas kompetensi dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan ini menjadi langkah awal karena kami, para autor, peneliti di riset ini merupakan dosen dan mahasiswa di salah satu FKIP di Universitas HKBP Nomensen. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menjadi latar belakang dari riset ini adalah bahwa untuk menemukan bagaimana kompetensi peneliti dalam metodologi penelitian tentu diawali dari lingkungan terdekat dahulu. Karena lingkungan kami berasal dari FKIP dan tentu FKIP akan menghasilkan profil-profil lulusan yang beragam, maka riset ini menjadi awal di mana kami akan menyelidiki bagaimana kompetensi dosen dan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir skripsi, khususnya dalam pemahaman dan penerapan para responden dalam penelitian ini ketika dicari bagaimana kompetensi mereka dalam hal metodologi penelitian pendidikan matematika. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, profil lulusan FKIP itu ada banyak. Ada yang guru, ada yang peneliti, ada yang menjadi praktisi pendidikan, maupun profil lainnya. Nah, sebelum lulus tentu para mahasiswa FKIP itu harus terlebih dahulu melaksanakan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir mereka atau yang sering kita sebutkan dengan skripsi. Nah, ketika melaksanakan penelitian skripsi, kegiatan skripsi, maka ada peran dosen dan peran mahasiswa di sana, di mana mahasiswa yang memiliki judul dan melakukan riset, sementara dosen pembimbing mereka akan mendampingi mereka selama melaksanakan penelitian skripsi. Karena itu merupakan salah satu bentuk penelitian pendidikan matematika, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kompetensi dosen dan mahasiswa dalam metodologi penelitian pendidikan matematik, antara lain bagaimana melaksanakan metodologi riset untuk dosen dan bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan dosen membimbing mahasiswa khususnya dalam metodologi penelitian. Pada aspek mahasiswa sendiri, pada sudut mahasiswa sendiri, maka kompetensi metodologinya dilihat dari bagaimana si mahasiswa uh, menguasai metodologi risetnya, bagaimana si mahasiswa bisa dibimbing dalam melaksanakan risetnya,
dan bagaimana si mahasiswa mampu menyusun laporan tugas akhirnya berupa skripsi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, sejauh mana kompetensi metodologi penelitian yang dimiliki oleh dosen pembimbing dalam konteks bimbingan skripsi di bidang penelitian pendidikan matematik. Yang kedua, bagaimana tingkat kompetensi metodologi penelitian oleh mahasiswa bimbingan dalam proses penelitian skripsi. Dan yang ketiga adalah apa faktor yang mempengaruhi kompetensi metodologi penelitian dosen pembimbing maupun mahasiswa bimbingan skripsi di bidang penelitian pendidikan matematika. Penelitian ini sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif dengan respondennya adalah seluruh dosen pembimbing di Prodi Pendidikan Matematika FKIP dan mahasiswa yang sudah dan sedang melaksanakan tugas akhir atau mengontrak mata kuliah skripsi. Subjek penelitiannya terdiri dari kompetensi riset dosen, kompetensi riset mahasiswa. Di sini yang dimaksud dengan kompetensi riset adalah kompetensi dosen dan mahasiswa dalam hal metodologi penelitian pendidikan matematik dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi tersebut. Kompetensi metodologi penelitian dosen pembimbing dilihat dari bagaimana si dosen menguasai teori metodologi penelitian, juga akan dilihat dari latar belakang dosen itu tersendiri, bagaimana dosen memiliki pengalaman dalam penelitian, lalu bagaimana dosen bisa menerapkan pengetahuan metodologinya, khususnya dalam proses pembimbingan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, dan apa faktor yang mempengaruhi kompetensi metodologi penelitian dosen. Nah, analisis penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana penguasaan dosen pembimbing atas metodologi penelitian pendidikan matematik. Nah, dari sudut mahasiswa sendiri, implementasi metodologinya akan dilihat dari bagaimana si mahasiswa mampu menyusun perencanaan penelitian melalui bimbingan skripsi. Lalu bagaimana penyusunan proposal skripsi dan penyusunan data penelitian oleh si mahasiswa tersebut, dan bagaimana melakukan analisis data hasil penelitian serta penyusunan laporan skripsi, dan faktor yang mempengaruhi kompetensi metodologi penelitian skripsi. Nah, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kompetensi mahasiswa dalam mengimplementasikan kompetensi metodologi penelitian dalam penyusunan skripsi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh temuan-temuan penelitian. Yang pertama yang menjadi temuan kami, yang menjadi fokus penelitian kami tentu latar belakang respondennya. Responden mahasiswa sesudah kami riset dari seluruh sampel mahasiswa, yaitu mahasiswa yang mengikuti, yang sedang mengontrak atau yang sudah selesai penelitian skripsi, diperoleh kategori-kategori mahasiswa yang pernah memiliki pengalaman melakukan penelitian skripsi, melakukan penelitian selain skripsi, melakukan penelitian baik skripsi maupun penelitian selain skripsi, dan yang belum pernah. Berdasarkan hasil ini, maka yang kami ambil sebagai responden adalah yang kategori mahasiswa yang pernah melakukan penelitian baik skripsi, selain skripsi maupun yang keduanya. Mahasiswa yang belum pernah melakukan penelitian tidak diikutkan dalam sebagai responden dalam penelitian ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk mahasiswa kami temukan kompetensi-kompetensi metodologi penelitiannya. Lebih lengkap apa-apa saja kompetensi yang dirisetkan, yang menjadi riset dalam penelitian ini, Bapak Ibu bisa membaca lebih detail di artikel yang juga kami submit untuk seminar ini. Namun pada kesempatan ini yang kami paparkan adalah kompetensi mahasiswa yang paling tinggi dan kompetensi mahasiswa yang paling rendah. Kompetensi mahasiswa dalam metodologi penelitian yang paling tinggi
yaitu bagaimana si mahasiswa dapat memahami perbedaan eh, antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam konteks penelitian pendidikan matematik, di mana mencapai 83,25%. Ini menjadi kompetensi yang paling tinggi, artinya bahwa mahasiswa 83,25% mahasiswa mampu memahami apa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sementara kompetensi yang paling rendah adalah tentang teknik analisis data kualitatif. Nah, pada kompetensi ini, mahasiswa mengetahui berbagai teknik analisis data kualitatif seperti analisis konten maupun ground theory, dan ini hanya mencapai 68,85%. Hasil pembahasan dalam temuan ini, Bapak Ibu, lebih detail ada di artikel kami yang kami submit juga. Namun pada kesempatan kami sampaikan bahwa dari kedua kompetensi baik yang paling tinggi maupun yang paling rendah ini menunjukkan bahwa pada mahasiswa yang menjadi responden penelitian, mayoritas itu paling rendah kompetensinya dalam kualitatif. Ini disebabkan karena minimnya pengalaman mahasiswa dalam melakukan penelitian kualitatif. Di prodi kami sendiri, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif itu bukan mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib, melainkan mata kuliah pilihan. Sehingga tidak semua mahasiswa mengontrak mata kuliah itu. Pun penelitian kualitatif itu masih jarang dilaksanakan baik oleh mahasiswa maupun bagi dosen karena belum tren. Walaupun pada beberapa riset yang kami cantumkan di artikel, bahwa di beberapa prodi pendidikan matematika di luar universitas kami, di beberapa kampus luar, metodologi penelitian kualitatif justru trennya sedang meningkat. Nah, ini menjadi salah satu temuan dalam penelitian ini. Berikutnya, dalam hal dari sisi dosen, dari seluruh responden dosen, 100% dosen sudah punya pengalaman penelitian. Dan ini menjadi hal yang wajar karena memang salah satu tridharma perguruan tinggi mewajibkan dosen untuk melaksanakan penelitian. Nah, dari dosen ditemukan kompetensi yang paling tinggi adalah tentang bagaimana dosen dapat membedakan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam satu riset, mencapai 71,33%. Artinya bahwa ketika ditanyakan tentang kompetensi siswa, kompetensi dosen terkait hipotesis penelitian, mayoritas dosen mampu menunjukkan, membedakan yang mana menjadi hipotesis nol, hipotesis awal, dan yang mana menjadi hipotesis alternatif penelitian. Nah, yang menjadi uniknya ternyata kompetensi paling rendah yang dimiliki dosen sama dengan kompetensi yang paling rendah yang dimiliki mahasiswa, yaitu tentang teknik analisis data kualitatif, di mana dosen di sini mencapai persentasenya 68,85%. Nah, dari sini Bapak Ibu menjadi temuan bahwa baik dosen maupun mahasiswa yang menjadi responden pada penelitian ini sama-sama memiliki kompetensi yang paling rendah itu di bidang di aspek teknik analisis data kualitatif. Nah, hal lain yang menjadi temuan dalam penelitian ini ternyata Bapak Ibu ketika kami bandingkan pencapaian kompetensi, skor kompetensi dosen dan mahasiswa dalam metodologi penelitian pendidikan, uniknya bahwa kompetensi mahasiswa lebih tinggi daripada kompetensi dosen. Mahasiswa mencapai 77,32%, sementara si dosen 62,89%. Nah, ini menjadi satu uh, hal yang unik, Bapak Ibu, yang kami temukan dalam penelitian ini. Karena seharusnya, idealnya, justru harusnya dosen yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi daripada mahasiswa, kan begitu. Nah, ini
terlihat tidak ideal. Sementara di satu sisi, Bapak Ibu, apakah ini bisa kita katakan bahwa si dosen berhasil membimbing si mahasiswa karena ternyata kompetensi mahasiswa berhasil menjadi lebih baik, lebih bagus daripada kompetensi dosen? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi hal yang baik atau yang ideal atau justru hal yang uh, aneh gitu ya. Nah, ini menjadi temuan Bapak Ibu dan ini akan menjadi salah satu bagian dari riset berikutnya akan kami lakukan. Kenapa bisa begitu? Ya, apa-apa yang diceritakan dari temuan ini bahwa kompetensi metodologi penelitian mahasiswa lebih tinggi daripada kompetensi metodologi dosen. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi peneliti, baik dosen maupun mahasiswa yang kami temukan ada 10 faktor Bapak Ibu. Ada yang pertama terkait pengalaman si peneliti menjadi peneliti di bidang pendidikan matematika. Lalu faktor kedua, penguasaan teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, penguasaan atas prosedur penelitian dasar. Yang keempat, pemahaman tentang hipotesis. Yang kelima, penguasaan tentang uji kelayakan instrumen penelitian. Yang keenam, pemahaman tentang penyusunan proposal penelitian. Yang ketujuh, pemahaman terkait teknik analisis data penelitian. Yang kedelapan, pemahaman terkait variabel penelitian. Sembilan, penguasaan teknik sampel penelitian. Dan yang kesepuluh, penguasaan atas jenis dan desain penelitian. Kesepuluh ini menjadi faktor yang mayoritas mempengaruhi kompetensi dosen maupun mahasiswa ketika melakukan proses pembimbingan dan proses penelitian skripsi. Nah, di sini ditunjukkan juga persentase faktor-faktor tersebut, berapa persen pengaruh yang diberikan oleh setiap faktor tersebut, dan terlihat di sini bahwa yang paling tinggi adalah tentang kelayakan instrumen penelitian. Temuan ini Bapak Ibu ditambahi lagi, diperkuat dengan wawancara kami terhadap dosen dan mahasiswa, di mana dosen dan mahasiswa itu memiliki kesamaan yang menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas dalam proses pembimbingan skripsi dan persiapan melakukan riset skripsi, itulah tentang instrumen penelitian. Bagaimana si mahasiswa mampu menyusun instrumen penelitian yang valid dan reliable sesuai dengan konteks dan tema penelitiannya, dan bagaimana si dosen bisa membimbing mahasiswa memastikan bahwa instrumennya tersebut memang layak untuk digunakan dalam proses penelitian. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi peneliti, khususnya dalam proses penelitian skripsi. Nah, dari hasil penelitian tersebut, Bapak Ibu, temuan penelitian itu menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa dan dosen memiliki pemahaman yang cukup tentang metodologi penelitian, masih terdapat kekurangan. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi tentang bagaimana persentase ya temuan penelitian ini, persentase kompetensi si mahasiswa maupun si dosen dalam metodologi belum ada yang mencapai 100%. Mahasiswa sendiri yang paling tinggi hanya 83%, dan bahkan dosen yang paling tinggi itu ada di angka 71,33%. Nah, ini menjadi temuan penelitian yang menurut kami unik, dan akan ada rekomendasi mungkin penelitian lanjutan atau hal-hal lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian ini. Berikutnya dari temuan penelitian yang kami dapatkan, Bapak Ibu, bahwa pengetahuan tentang analisis data kualitatif ini menjadi satu temuan, satu konten metodologi penelitian yang sangat butuh penguatan, masih kurang, dengan banyaknya responden yang mengaku kesulitan dalam menguasai topik ini, baik mahasiswa maupun dosen. Nah, tentu hal ini diperkirakan karena materi penelitian kualitatif itu yang terbatas pada mata kuliah tertentu, yaitu mata kuliah yang
bukan mata kuliah wajib. Nah, ini menjadi dugaan kami, Bapak Ibu, apakah karena memang mata kuliah metodologi penelitian kualitatif itu bukan menjadi satu mata kuliah yang wajib yang menyebabkan pengetahuan responden baik dosen maupun mahasiswa terkait metodologi penelitian kualitatif itu menjadi sangat minim, atau barangkali karena kurangnya praktik langsung. Mengapa kurangnya praktik langsung? Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahwa baik dosen maupun mahasiswa eh, mayoritas masih melakukan riset itu riset-riset yang kuantitatif. Itu masih sangat sedikit dosen yang melakukan riset kualitatif gitu. Nah, ini menyebabkan uh, kompetensi dosen maupun mahasiswa dalam metodologi kualitatif menjadi sangat kecil. Nah, sehingga yang menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi ini berdasarkan hasil penelitian kami dan juga hasil wawancara, tentu yang pertama adalah meningkatkan pelatihan khususnya dalam hal penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian secara keseluruhan. Karena memang terlihat bahwa kompetensi metodologi responden itu belum maksimal, sehingga perlu ada semacam pelatihan atau penguatan untuk metodologi penelitian. Lalu yang kedua tentu dalam hal mengembangkan kurikulum. Nah, mata kuliah metodologi penelitian ini sendiri, kalau di prodi kami ini hanya 2 SKS, Bapak Ibu. Nah, tentu ini kurang ya, kurang banyak SKS-nya karena hanya 2 SKS dan disupport oleh mata kuliah lain yang dianggap relevan dengan metodologi seperti mata kuliah evaluasi pembelajaran, mata kuliah statistika pendidikan, dan mata kuliah seminar penelitian. Nah, tentu ini menjadi rekomendasi, salah satu rekomendasi untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada responden, baik dosen maupun mahasiswa, dalam melakukan riset penelitian, riset atau penelitian. Lalu yang ketiga, membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam melakukan riset dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek penelitian yang lebih kompleks. Karena dari hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa belum seluruhnya memiliki pengalaman dalam penelitian. Nah, ini menjadi salah satu apa poin penting yang ditemukan dalam penelitian ini sehingga mendorong mahasiswa untuk terlibat menjadi salah satu rekomendasi. Juga bagaimana terbentuknya kolaborasi antara si dosen dengan si mahasiswa dalam melakukan riset-riset gitu. Karena terlihat juga tadi bahwa penelitian yang di pengalaman penelitian mahasiswa itu mayoritas masih terbatas pada penelitian skripsi, belum penelitian selain skripsi. Nah, sementara seperti tujuan di awal bahwa penelitian kami ini memang bertemakan roadmap-nya tentang usaha meningkatkan kompetensi peneliti pendidikan matematik, sehingga membangun kolaborasi ini tentu menjadi salah satu rekomendasi yang menjadi fokus. Nah, untuk penelitian lanjutan dari hasil penelitian kami ini, Bapak Ibu, bahwa temuan penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memahami korelasi antara kompetensi dosen dan mahasiswa dalam metodologi penelitian pendidikan matematik. Seperti yang tadi kami sampaikan, Bapak Ibu, sesuatu hal yang ideal atau tidak ideal bahwa kompetensi si mahasiswa lebih tinggi dari kompetensi dosen. Apakah itu menunjukkan bahwa si dosen berhasil membimbing si mahasiswa sehingga kompetensinya lebih tinggi, atau justru ini menunjukkan bahwa kompetensi si dosen ini dengan yang lebih rendah daripada kompetensi mahasiswa menjadi tidak ideal. Karena seharusnya dosenlah yang memiliki kompetensi metodologi yang lebih tinggi daripada si mahasiswa. Nah, ini sehingga perlu penelitian lanjutan untuk memahami korelasi tersebut. Penelitian ini diharapkan membantu mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kompetensi tadi, Bapak Ibu, dan mungkin bisa mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas penelitian di bidang pendidikan matematik. Ini akan menjadi bagian dari roadmap penelitian kami, bagaimana kompetensi ini bisa menjadi data awal, hasil riset awal yang menjadi dasar untuk riset berikutnya dalam pengembangan kualitas penelitian dan meningkatkan kompetensi metodologi riset dosen dan mahasiswa
dan termasuk mengembangkan strategi yang dianggap efektif untuk meningkatkan kualitas penelitian. Oke, Bapak Ibu, sehingga yang menjadi kesimpulan analisis dari penelitian kami yang pertama bahwa kompetensi dosen maupun mahasiswa dalam metodologi penelitian pendidikan matematika masih belum optimal. Yang kedua, bahwa kompetensi yang paling rendah itu adalah di penelitian kualitatif, sehingga penelitian kualitatif menjadi salah satu kompetensi yang paling rendah baik bagi responden dosen maupun bagi responden mahasiswa. Dan terakhir, faktor pendukung kompetensi metodologi penelitian. Ada 10 faktor yang mendukung kompetensi metodologi penelitian pendidikan matematika, dengan faktor yang memberi pengaruh adalah tentang pemahaman atas penelitian, prosedur penelitian dasar, uh, yang tadi sudah diungkapkan dari 10 faktor tadi. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk lebih rinci bagaimana kami menjelaskan terkait hasil riset kami ini, silahkan Bapak Ibu bisa dibaca dengan leluasa di artikel yang kami submit juga di seminar kita ini di Senatik 8 ini. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Senatik 8 tahun 2024 dari Upgris dan kolaborasi dengan IMES. Sukses untuk IMES, sukses untuk Upgris, sukses untuk kita semua. Salam dari kami dari Medan, Horas.